Sebelum Sylvester Matutina benar-benar dieksekusi di penjara, maka statement apapun kita anggap tidak bernilai. Apa susahnya bagi Jokowi menumbalkan Sylvester Matutina kepada PDIP saja yang pernah melahirkan, mengasuh dia, membesarkan dia dari orang Solo, dari yang sebelumnya dia tukang kayu, ya, sampai ke istana dan 2 periode ditinggalin. Apalagi cuma Sylvester Matutina. Kita lihat dikjaya mana nih Prabowo sama Jokowi. Saya sederhana saja, ini udah ada kapus pen loh. Kalau nggak sampai dieksekusi, malu negara. Masa kalah dengan seorang Sylvester Matutina? Mana bisa negara? Negara tidak boleh kalah hanya oleh seorang Sylvester Matutina. Apakah ini sebuah pertanda bahwa sebetulnya kejaksaan dengan sadar mereka melawan Jokowi? Itu sebenarnya sudah mengambil posisi, gue bukan anak buah lu lagi gitu loh. Kalau yang dimaksud Sylvester Matutina itu menjalani proses dalam pengertian sidang, ya memang iya. Tapi yang dipertanyakan publik itu bukan menjalani sidangnya proses, tetapi eksekusinya, penjaranya. Lah kalau penjaranya ini udah dilakukan oleh Sylvester, nggak mungkin Kejagung menyatakan, oh itu harus dieksekusi, harus masuk. Nggak. Artinya dia mengedarkan kebohongan kalau maksud tafsir menjalani tadi udah masuk ke tahanan. Kalau Sylvester masuk, apa yang kira-kira akan terjadi pada kekuatan relawan ini? Di balik gerakan relawan itu selalu ada kekuatan materi yang menyokong. Kalau materi tidak ada, ya nggak jalan tuh relawan. Namanya saja si relawan. Padahal ya sebenarnya pamrihwan. Kami mengambil kebijakan. Kalau ada undangan dari media dan menghadirkan Sylvester Matutina, opsinya 2. Sylvester Matutina diganti yang lain atau kami yang memang undur diri. Bukan karena kami tidak menghormati undangan media, tapi kami ingin konsisten dengan sikap dan kebijakan kami bahwa terpidana itu sudah mulai berlaku nggak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada isu hukum yang di hari-hari terakhir ini membuat dada kita sesak, membuat kita sebagai bangsa menjadi seolah bangsa yang kerdil. Ada satu nama yang sudah 6 tahun, seorang terpidana yang selama 6 tahun ini berkeliaran dan tidak juga ditangkap, dieksekusi oleh aparat penegak hukum, sementara posisi kasusnya terutama sudah inkrah. Orang itu seperti yang juga sudah kita ketahui di berbagai media adalah Sylvester Matutina. Untuk itu, untuk menguak mengapa hal ini bisa terjadi, dan barangkali kalau kita membicarakannya dengan cukup serius, hal-hal yang memalukan seperti ini, yang mencoreng muka kita di mata dunia seperti ini, tidak lagi terjadi, maka kehadapan rekan-rekan, sobat-sobat di Madilog, kami hadirkan kembali Mas Ahmad Khozinuddin. Terima kasih Mas Ahmad sudah hadir. Sama-sama, terima kasih diundang kembali di Madilog. Lelah nih, lari-lari dari Tangerang. Lelah fisik tapi pikiran harus selalu semangat karena banyak hal yang harus kita kerjakan di saat orang mungkin mengabaikan. Sylvester dalam beberapa kesempatan mengatakan dia sudah menjalani proses hukuman. Ini kalau dalam konteks istilah fikih ya, istilah fikih itu tauriah. Apa tuh? Menyampaikan kausalitas menyembunyikan maksud atau menarik maksud yang jauh menuju maksud yang dekat. Misalnya, tanya ke saya, punya uang nggak? Saya mau minjem dong. Aduh, hari ini aku nggak pegang uang. Maksudnya nggak pegang uang begini, bahwa di kantong ada itu hal yang lain gitu. Kalau yang dimaksud Sylvester Matutina itu menjalani proses dalam pengertian sidang, ya memang iya. Tapi yang dipertanyakan publik itu bukan menjalani sidangnya proses, tetapi eksekusinya, penjaranya. Lah kalau penjaranya ini udah dilakukan oleh Sylvester, nggak mungkin Kejagung menyatakan, oh itu harus dieksekusi, harus masuk. Nggak. Artinya dia mengedarkan kebohongan kalau maksud tafsir menjalani tadi udah masuk ke tahanan. Faktanya apa? Ada perintah dari Kejagung. Jadi kita juga tidak harus bertanya kepada Sylvester, ya nggak perlu. Ditjen Pas. Oh nggak perlu, apalagi ke sana enggak. Oke. Karena kewenangan untuk mengeksekusi itu semua administrasinya ada di jaksa. Kejaksaan sudah mengatakan seperti itu, Kejaksaan Agung terutama. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pada saat Kejaksaan
sadar bahwa orang ini selama 6 tahun belum dieksekusi, kemudian mereka akan segera melayangkan undangan atau surat untuk datang. Posisi Silverstein apakah bisa disebut DPO atau tidak? Sebelum ada perlawanan terhadap proses eksekusi, ya nggak akan DPO. Tapi ketika diundang untuk eksekusi malah dia kabur. Berapa kali itu biasanya? Memang tidak diatur ya, beda dengan panggilan polisi ya. Ya sekali aja, karena itu kan udah tinggal eksekusi. Makanya ketika Silverstein mengatakan, oh tidak ada pencemaran, saya sudah berapa kali ketemu Pak JK, itu nggak bernilai. Ini tidak berdebat tentang apakah kamu benar atau tidak, fitnah atau tidak. Sudah ada putusan. Anda melanggar 311 KUHP tentang fitnah terhadap keluarga Yusuf Kalla. Anda sudah divonis oleh Judex Juris Mahkamah Agung melalui putusan kasasi 1 tahun 6 bulan penjara gitu loh. Tinggal Anda jalani gitu loh. Nggak ada pilihan yang lain. Kata lain, kalaupun misalnya Pak Kalla dalam sebuah pernyataan terbuka menyatakan mengampuni, nggak ada urusan dengan itu. Hukum tetap hukum kan? Kalau pengampunan atau permaafan itu disampaikan atau diperoleh oleh Silverstein saat masih proses laporan, kemudian laporan dicabut, memang selesai. Kan ini udah inkrah, berarti selama ini dia nggak pernah minta maaf kan? Minta maafnya setelah inkrah. Artinya kalau dalam konteks orang tobat ini, tobatnya orang yang sudah ditenggorokan, betul. Nggak bernilai gitu. Terlepas memang saya dengar katanya Pak JK sudah memaafkan, tapi ada juga bantahannya. Wallah alam lah, kita nggak kaitkan putusan ini dengan apakah ada maaf atau tidak, karena udah selesai kalau sudah putusan itu. Kuncinya di situ. Walau memang 311 KUHP itu dari aduan, kalau dimaafkan sebenarnya gugur kewenangan menuntut. Tapi pada sebelum proses pada saat proses sebelum bukan. Lah kalau itu bisa dilakukan sudah vonis inkrah kayak gini, apa gunanya proses-proses yang sudah dijalani selama ini, dan kita menjadi rugi. Kenapa? Bayar polisi, bayar jaksa, bayar hakim untuk menegakkan hukum, di ujung tinggal karena begini ya. Soalnya bukan ansih Silverstein dipidana atau tidak, atau dipenjara atau tidak, bukan. Tapi mencederai rasa keadilan rakyat manakala ada orang yang sudah divonis tidak segera dieksekusi. Di sisi yang lain, orang yang belum tentu bersalah dikejar-kejar dengan narasi khas, kamu akan jadi tersangka, kamu akan masuk penjara. Kan ini yang dilakukan oleh Silverstein waktu itu. Akan ada skenario seolah-olah nanti Silverstein dieksekusi, seolah-olah ini, seolah-olah itu. Mungkin nggak? Masih akan ada peluang itu? Kalau kita lihat fakta, ya ada dulu terpidana kasus korupsi di pajak itu, jalan-jalan ke Bali, ingat kan? Gayus ya. Artinya fakta kemungkinan itu ya mungkin saja terjadi begitu. Tapi hari ini justru saya ingin membuka ruang batin aparat penegak hukum kita, baik di institusi kepolisian, kejaksaan, juga pengadilan. Yuk bareng-bareng kita perbaiki negeri ini. Yuk tumbuhkan asa. Yuk buat masyarakat tidak lelah berharap kepada negara. Dengan cara apa? Dengan kita menghadirkan keadilan itu kepada rakyat. Kalau yang lalu sudah terjadi, oke lah. Tetapi apakah selamanya kita akan mengulangi satu kesalahan yang itu akan memupus asa masyarakat, harapan masyarakat tentang negara ini? Dan bagaimanapun saya tidak bisa meninggalkan kita, tidak bisa meninggalkan negara ini. Negara kita, harus kita yang memperbaiki. Tapi karena ini negara kita, ingat nomenklaturnya ini negara kita. Jadi tanggung jawab kita bersama, apalagi Anda aparat penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, digaji oleh negara. Secara ini ya, logik, Anda memakan uang dari saya, tapi saya tidak pernah makan uang dari Anda. Maka harusnya Anda yang lebih bertanggung jawab tentang kondisi bangsa dan negara ini ketimbang kami yang selama ini tidak makan uang negara, bahkan kami yang membayar pajak negara. Fair kan kita ngajak kebaikan dengan bahasa begitu kan? Jangan dianggap kalau kita mengkritik dianggap benci, dianggap kita ini, kalau istilah orang Jawa, waton suloyo. Waton suloyo itu asal kritik aja asbun gitu. Enggak. Dan mohon maaf ya, untuk mengkritik itu butuh energi loh. Enggak sembarang orang. Karena mengkritik itu harus memahami dua hal sekaligus. Pertama, memahami apa yang bermasalah. Yang kedua, memahami solusinya ya gimana gitu. Jadi ada sesuatu yang, katakanlah kalau hukum itu istilahnya, dasolannya apa, dasarnya seperti apa, begitu. Jadi jangan dianggap orang-orang yang kritik itu orang-orang yang ingin bikin rusuh negeri ini. Enggak, justru
Kalau tidak ada dialektika dulu, para founding father kita mengkritik penjajahan ya. Tidak ada di Madilau. Tidak ada dia. Nggak ada negeri ini gitu loh. Dan kalau kita ingin melestarikan negeri ini, ya berarti D-nya juga harus kita lestarikan. Dialektikanya. Saya ingin kembali pada yang tadi. Iya. Adakah indikasi atau bahkan bukti lah ya, atau sedikitnya indikasi lah yang memungkinkan peluang-peluang sehingga seolah-olah itu bisa terjadi, skenario seolah-olah itu bisa terjadi, ada nggak? Kalau ukurannya fakta yang lain ya banyak ya indikasi atau bukti. Misalkan tadi yang Gayus tadi itu kan bisa menjadi bukti bahwa yang berdekatan, yang lebih dekat dengan kasus ini kita belum lihat. Tapi kita lihatnya sederhana, yang 6 tahun saja bisa berlalu. Cuman lagi-lagi karena konteksnya adalah bandul politik kekuasaan, saya kira hari ini nggak akan lah seperti yang sebelumnya. Satu faktornya Saudara Joko Widodo bukan presiden lagi. Kedua, faktanya ini juga kekuasaan Prabowo tidak ingin dia dianggap sama. Ketiga, ini telanjang kok kasus ini. Kecuali kasus yang diumpetin bisa lah kita pura-pura kasarnya ya beli orang ya, lo ngaku ya Sylvester ya masuk penjara, nanti administrasinya ente ngaku Sylvester ya, kasarnya bisa begitu. Ini nggak bisa. Dengan cara apa publik yang katakan saja sudah gerah ini bisa mengawal persoalan ini sehingga nyata sampai kemudian eksekusi itu dilakukan? Saya justru tidak memberikan harapan kepada publik, tapi saya menghimbau kepada aparat, jangan membuat publik marah. Karena kalau sudah publik marah, energi atau biaya untuk meredam kemarahan publik itu jauh lebih besar ketimbang hari ini memenuhi apa yang menjadi ekspektasi publik, yang ekspektasi itu juga sesuai dengan hukum. Apa harapan publik terhadap kasus ini? Ya orang yang salah yang sudah divonis ya masuk penjara. Kan sederhana ekspektasi publik terhadap kasus Sylvester Matutina. Dan bagi aparat penegak hukum meluluskan itu juga nggak akan menimbulkan biaya karena itu tugasnya, fungsinya di situ gitu loh. Yang berbeda itu orang yang nggak salah harus disalahin, itu energinya besar tuh. Atau orang yang salah dibebasin, itu energinya juga bener besar itu. Nah ini kan sudah apalagi tinggal eksekusi. Semalam saya masih melihat ada Sylvester masih hadir di beberapa acara talk show. Saya tidak bermaksud terlalu jauh ya mengomentari media. Jadi 2 hari yang lalu, Kang Darmawan, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi ulama dan aktivis mengirim himbauan ya, karena kita kan bukan subordinat, nggak mungkin dong kita memerintahkan ya. Betul. Hanya himbauan. Apa himbauannya? Kepada sejumlah media yang selama ini berinteraksi kepada kami untuk tidak mengundang terpidana Sylvester Matutina sebagai narasumber karena dia statusnya terpidana, harusnya dipenjara. Tapi karena kami tidak punya kewenangan untuk bisa memaksa media, maka sifatnya hanya himbauan. Kami mengambil kebijakan kalau ada undangan dari media dan menghadirkan Sylvester Matutina, opsinya 2. Sylvester Matutina diganti yang lain atau kami yang memang undur diri. Bukan karena kami tidak menghormati undangan media, tapi kami ingin konsisten dengan sikap dan kebijakan kami bahwa terpidana itu sudah mulai berlaku nggak? Sudah. Di Kompas, di CNN, terutama yang sudah kami uji di 2, Kompas, CNN. Kalau di TV One itu kami baru himbauan gitu, karena faktanya belum terjadi ngundang kami dan juga ngundang Sylvester gitu. Dan memang saya juga ke kawan-kawan YouTuber juga, termasuk ke Kang Darmawan kan saya kirim juga itu dalam rangka untuk apa? Hari ini yang sulit dicari orang itu orang yang punya sifat konsisten. Orang yang mengambil jalur kebenaran mungkin ada. Atau banyak lah katakanlah. Tetapi dari yang ada atau yang banyak tadi, sedikit sekali yang bisa konsisten gitu. Padahal parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsistensi. Ini yang kemudian menurut kami ya, menjadi harga dari seseorang ketika dia membangun legacy pribadi, bahkan legacy untuk bangsanya ketika dia punya komitmen dan konsistensi tadi. Kalau bahasa agamanya istiqomah gitu loh. Mengapa sampai hari ini, saya sebut saja lah ya, 5 Agustus 2025, Sylvester belum juga dieksekusi. Sementara kemarin-kemarin kan Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa akan segera dieksekusi. Ya, kalau kita urutkan sebenarnya 31 Juli 2025 yang lalu, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena dalam kasus yang
menjerat Sylvester Matutina dan akhirnya divonis 1,6 bulan ya, atau 1,5 tahun begitu penjara yang sudah inkrah itu kan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang bertindak selaku penuntut umum adalah jaksa. Dan ketika tuntutan itu sudah dikabulkan oleh hakim begitu, walau memang di tingkat pertama hanya 1 tahun, kemudian para pihak banding masih 1 tahun, para pihak kasasi, dan akhirnya 1,5 diperbaiki ya menjadi 1,5 tahun, itu kan harusnya segera dilaksanakan gitu. Nah, anomali itulah yang saya sebut di awal tadi, agar kita tidak lelah dengan harapan bahwa masih ada ya asa keadilan hukum di negeri ini. Kami mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta agar terdakwa, atau sekarang sudah menjadi statusnya kan terpidana ya, Sylvester Matutina itu untuk dieksekusi. Karena kalau kita bicara tentang abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan, salah satu indikator terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu adalah tidak melaksanakan kewenangan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya merampas kewenangan institusi atau orang lain, tapi ada kewenangan, ada kewajiban, ada tanggung jawab tidak dijalankan. Itu juga abuse of power. Artinya secara pasif ini bertindak sewenang-wenang. Misalnya dia seperti harusnya memberi omniscient juga kan begitu ya. Kira-kira begitu, dari omniscient kan begitu. Nah, mulanya kami berharap ya ada tindakan yang konkret, dan ternyata memang direspon ya. Misalnya kemarin saya baca dan ada videonya juga, wawancara dengan Kapus Pen Kejagung, Pak Anang itu menyampaikan bahwa pihak Sylvester Matutina sudah diundang oleh Kejari Jakarta Selatan, dan kalau tidak mematuhi, maksudnya tidak dieksekusi secara sukarela begitulah ya, tentu akan diambil upaya paksa, dan itu menjadi kewenangan jaksa untuk melakukan upaya paksa terhadap eksekusi terpidana yang melawan begitu. Tapi sampai hari ini saya pribadi ya belum mendapatkan kepastian apakah, mohon maaf tanda petik ya, statement dari Kapus Pen Kejagung itu omon-omon saja, atau ada tindak lanjut yang real, atau ada tindak lanjut yang real, atau ada sejumlah tahapan atau proses yang hendak dalam tanda petik ya ditempuh untuk menyelamatkan Sylvester Matutina begitu. Ya, mohon maaf, kita tentu saja ya, saya bahasakan kita patut berpraduga, karena kan kita selama ini dipertontonkan proses penegakan hukum yang semau-mau aparat kita begitu. Nah, bahasanya anomali begitu. Tapi kalau kita runut karena banyaknya anomali, malah sepertinya itulah yang menjadi corak hukum hari ini begitu. Hukum yang tidak berkeadilan, tidak ada jaminan kepastian. Coba bayangkan, di mana ada kepastian hukum jika seorang yang sudah terpidana inkrah sejak 2019 sampai hari ini belum dieksekusi. Peristiwanya kan 2018, perkara nomor 100, PIT biasa lah, pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan divonis. Kemudian ada banding dengan nomor perkara 289, kemudian kasasi 287 itu inkrah, kok nggak dieksekusi gitu. Nah, makanya saya tadi dapat info dari kawan-kawan. Jadi satu sisi kan kita apresiasi ya apa yang disampaikan oleh Kejagung. Ya, Pak Anang lah. Ya, Pak Anang. Sisi yang lain kita juga tidak kemudian merasa euforia, ini sudah benar nih, keadilan sudah kita dapatkan. Nah, saya selalu tegaskan kata kawan-kawan, sebelum Sylvester Matutina benar-benar dieksekusi di penjara, maka statement apapun kita anggap tidak bernilai. Mohon maaf, saya bahasakan demikian. Makanya rencana Kamis ini, kawan-kawan aktivis dari kelompok civil society rencana mengajukan, sudah dikirim ke Polda pemberitahuan aksi untuk menuntut eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Kamis ini? Ya, Kamis ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang melakukan siapa tadi? Ada Aliansi Rakyat Menggugat, ada kemudian KNPRI, ada aktivis lintas provinsi, beberapa elemennya. Mas, ini ada hal yang menarik meskipun kita agak sedikit melipir dari isu hukum. Mas tadi mengatakan soal anomali. Dan Mas mengatakan bahwa anomali ini lama-lama tidak menjadi anomali, justru karakternya. Ya, karena lama-lama seperti normal. Nah, ini melipir ya, bukan kasus hukum, bukan soal hukum. Apakah dulu seorang pujangga bernama Ronggo Warsito menyebut satu masa zaman edan, yang ora edan, ora keduman. Apakah dengan anomali-anomali seperti itu kita sebetulnya sudah memasuki zaman edan ini? Ya, sebenarnya kalau kita frasanya kita tarik agak lengkap, sebenarnya ada pesan bijak di balik
ungkapan dari Ronggo Warsito kan. Zaman edan, nek yen ora melu ngedan, ora keduman. Iya. Ning ada bahasa tambahan. Wong sing paling beja-bejane wong sing eling lan waspada. Maksudnya begini, zamannya akan datang zaman gila, edan. Kalau nggak ngikut ngedan, tidak akan kebagian. Tapi di situ ditegaskan bahwa di antara kehidupan yang serba edan tadi, serba gila tadi, masih ada orang yang beruntung. Yakni apa? Orang yang tetap eling lan waspada. Jadi dia punya kesadaran. Kalau kita bicara kesadaran sebagai hamba yang harus ibadah, ketaatan kepada Allah, dan kemudian mengoreksi apa yang ada di sekelilingnya. Nah, tapi saya ingin sambung pada konteks begini. Bahayanya ya Sylvester Matuti ini tidak segera dieksekusi. Kan klien kami, Roy Suryo, Rismond Sendipa dan kawan-kawan ini kan sedang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7, Saudara Joko Widodo. Hari ini klien kami sebenarnya tidak saja hanya dipersoalkan secara hukum melalui pasal 310 KUHP, 311 KUHP, bahkan ada pasal 27A, 28, pasal 160 KUHP tentang penghasutan, macam-macam lah. Tapi juga sedang menghadapi narasi politik yang menyudutkan klien kami. Apa itu narasinya? Yakni di balik perjuangan klien kami ini dianggap ada orang besar. Orang besar, ya betul-betul. Nah, siapa orang besar itu? Salah satu yang mengamplifikasi pernyataan Saudara Joko Widodo. Ada orang besar, Sylvester, bahkan mengarah kepada yang punya atribut biru gitu. Terakhir saya baca lagi, meluas lagi bahwa dengan kata lain, urgensi untuk segera memasukkan Sylvester sudah sangat urgent. Ya, sangat urgent. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi korban perundungan? Kalau kita bicara diskusi dengan Sylvester itu, saya pun pernah jadi korban begitu. Dalam pengertian begini, kita itu kan kalau bernalar di dalam sebuah dialektika itu kan fokus kepada dalil dan argumentasi. Tidak kemudian personal yang kemudian dipersoalkan. Tapi memang ya kualifikasi orang dalam tidak ad hominem lah ya. Katakanlah demikian, tidak ad hominem. Nah, ad hominem ini sering digunakan misalnya untuk Roy Suryo dan yang lain selalu dikatakan, kamu pasti tersangka, 1000% tersangka, 1000% masuk penjara. Ini kan melanggar asas praduga tidak bersalah. Dan secara faktual, ini juga menyelisih fakta. Maksud saya begini, tidak semua orang yang naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan itu pasti menjadi tersangka, apalagi pasti di penjara. Kenapa? Betapa banyak kasus di kepolisian dari penyelidikan ditingkatkan penyidikan, tapi dihentikan di tengah jalan. SP3. Itu kan fakta. Lagi pula ketika kita menarasikan seorang pasti penjara, itu kan sama saja melanggar asas praduga tak bersalah yang itu kita junjung tinggi. Nah, kami meyakini memang orang-orang seperti Sylvester ini memang ketika ya tak memiliki daya untuk bernalar, berargumentasi untuk mengimbangi kritik yang hari ini sedang diarahkan kepada junjungannya Saudara Joko Widodo, nah mulailah menggunakan ad hominem tadi. Dan beberapa mungkin biasa kalau saya. Bukan sekedar ad hominem kalau tadi ya. Iya, serangan pribadi, ya, fisik. Katakan gitu. saja dalam tanda petik udah teror, baru verbal. Kalau kita sih nggak ada masalah. Katakan karena kita terbiasa dengan suatu statement yang dianggap orang lain itu akan menjatuhkan, tapi bagi orang-orang yang terbiasa hidup dalam dunia yang dinamis gitu, itu tidak bernilai gitu. Tetapi bagi klien-klien kami misalnya ada Bu Kurnia Triroyani. Sisi kewanitaannya kan tetap perasaannya kan merasa tercederai dengan statement-statement kasar, tersangka, masuk penjara. Makanya ini orang yang padahal pada saat yang pertama baru kami ketahui ternyata dia yang justru statusnya sebagai terpidana, bukan hanya tersangka. Ini soal terpidana ini 6 tahun. 6 kali 365 lah ya. Sekian ribu hari. Mengapa Sylvester ini begitu alot? Begitu sakti lah dalam tanda petik, apakah karena kedekatannya kepada penguasa saat itu, Jokowi katakan? Ya kalau kita bicara tentang orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi yang mendukung Jokowi sejak pertama suksesi dilanjutkan suksesi kedua sampai hari ini yang secara de facto tak berkuasa, secara de jure lah tak berkuasa, tapi de facto masih cawe-cawe terus dengan kekuasaan. Mereka mendapatkan dua benefit sekaligus.
Benefit yang pertama tentu dapat kue bagian dari kekuasaan. Ada yang jadi komisaris lah. Kalau yang nasibnya agak baik ya masuk ke pemerintahan. Ada yang jadi wakil menteri ya. Bahkan ada yang jadi menteri, Budi Ari Setiaji. Itu kan perannya karena dia backup Joko Widodo, bukan karena dia punya kapasitas kapabilitas di bidang yang saat ini dia pimpin, misalnya sebelumnya Menko Info atau hari di Menteri Koperasi, enggak gitu. Dan kalau kita urus, apakah masih ada putra terbaik anak bangsa di negeri ini yang bisa mengemban amanah itu? Banyak sekali gitu. Tapi kan karena posisi itu. Yang kedua memang mendapatkan benefit berupa imunitas hukum dari berbagai potensi dipersoalkan secara hukum, baik karena dampak langsung atau tak langsung dari posisi dia yang mendukung Jokowi. Kalau di politik misalnya, biasanya kasus korupsi bisa diamankan. Nah, kalau bagian relevan ini kan ujaran yang sering keluar. Betapa banyak dilaporkan ya kabar bohong, hoak, menyebar kebencian, permusuhan dan sara kalau dulu kan. Kalau dari kubu mereka nggak jalan, tapi dari kubu-kubu yang kontra kekuasaan katakanlah ya, pengkritik. Di zaman era saudara Joko Widodo banyak sekali ulama, aktivis, bahkan advokat yang masuk bui. Dengan kata lain, bisakah dikatakan bahwa impunitas atau pengecualian atau privilege atau apapun namanya itu sebetulnya sebuah perilaku telanjang dari kelompok ini yang tidak menghormati hukum? Iya, memang sulitnya memahamkan pada publik ya tentang perilaku yang telanjang represi ini ya. Karena tetap mereka menggunakan narasi bahwa ini bagian dari proses penegakan hukum. Berbeda dengan Orde Baru yang represifnya menggunakan kekuasaan alat militer. Jadi gampang, tapi juga selesainya cepat juga gitu loh. Kalau hukum ini prosesnya berlama-lama, orang itu seperti digantung perlahan sampai mati. Ada kemudian tendensi bahwa hukum pada masa-masa itu, dan mungkin sisanya masih terasa sampai hari ini, hanya menjadi alat legitimasi untuk menghukum seseorang. Iya, kalau kita bicara alat legitimasi itu sebenarnya kan sejak zaman Namrud, zaman Nabi Ibrahim ya, sejak zaman Nabi Yusuf, memang hukum bagi penguasa yang zalim selalu dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan represi yang dia lakukan. Misalkan di kasus Nabi Yusuf. Sudah ada keterangan ahli yang menyatakan kalau koyak di depan Yusuf bersalah, kalau koyak di belakang Yusuf nggak bersalah. Zulaikha yang bersalah. Tapi apakah itu diperhatikan oleh hakim? Enggak. Yang penting ada peradilan, yang penting divonis. Ibrahim, tanya aja tuh siapa itu yang ngabisin. Enggak peduli, tetap aja. Tapi mereka kenapa? Tetap membutuhkan vonis pengadilan untuk melakukan represi baik oleh Namrud maupun dalam periodenya Yusuf begitu. Ternyata orang zalim pun butuh legitimasi untuk berbuat zalim. Dan orang zalim pun tak mau dikatakan dirinya zalim. Makanya dalam konteks agama, dakwah dalam Islam itu ada yang disebut dengan hasbul khutab. Membongkar makar penguasa. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW membongkar kejahatannya Abu Jahal. Yang seolah-olah dulu kan dia pembesar yang dihormati, disegani, bahkan gelarnya Abu Hakam. Tapi oleh Rasul, ini nggak benar, ini nanti akan jadi api neraka. Nah, hari ini yang agak sulit itu ketika membongkar narasi penegakan hukum bahwa ini sebenarnya represi itu yang agak sulit adalah bagi orang yang kebanyakan. Karena apa? Lagi-lagi orang kan menggunakan pendekatan otoritas. Orang kalau sudah dipanggil polisi berarti salah. Seolah-olah polisi itu otoritas kebenaran. Orang kalau berhubungan dengan polisi pasti ya nggak akan ngaku salah, nggak akan ngaku sebagai penjahat. Pasti nanti teriaknya kriminalisasi lah begitu. Kenapa? Memang misalnya ya kalau saya ukur di era rejim Jokowi hari ini, rejim Jokowi sampai hari ini ya, saya katakan ini masih ada sebagian yang kemudian melanjutkan rejim Jokowi, legasinya ya. Lebih menggunakan pendekatan kebenaran otoritas daripada kebenaran logika. Nggak logis pun nggak apa-apa, yang penting dilegitimasi oleh otoritas. Baik otoritas itu pakai kepolisian, kejaksaan, termasuk ya dengan putusan pengadilan. Lalu dia akan mengatakan, kan putusannya salah. Padahal kita tahu bahwa desain putusan itu memang hanya untuk melegitimasi represi itu sendiri. Banyak kasus yang saya tangani yang akhirnya direpresi dengan putusan, dan putusan itulah yang jadi dalih oleh orang-orang yang memang zalim itu untuk membenarkan tindakannya. Misalkan di kasus oligarki Agung Sedayu ya, ada
klien saya itu Budiarjo dan Nurlela itu dirampas tanahnya di daerah Cengkareng 1 hektar, divonis dia seolah-olah memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, masuk penjara. Nah, vonis ini selalu dijadikan dalih oleh Olgirik tadi, loh itu urusannya Pengadilan juga begitu gitu. Iya, putusannya kan nggak ada, dia kan memang salah. Oke. Padahal faktanya bahwa tanah itu dirampas, dia menggunakan otoritas perseroan yang lainnya untuk merampas, kemudian dia seolah-olah menjadi pembeli beritikat baik, itu nyata dan memang modusnya seperti itu. Balik lagi ke soal Sylvester Matutina. Jadi kalau hari ini Sylvester baru dikejar-kejar dan pemicunya sebenarnya kan gara-gara kasus ijazah palsu kalau kita urut. Karena selama Jokowi berkuasa benar-benar semua dalam kendali. Dan teriakan-teriakan kita itu seperti dianggap angin lalu. Nah kalau hari ini kan kalau kita lihat kan adanya peluang itu karena ada kesetimbangan politik kekuasaan yang agak berbeda. Baik dari sisi eksekutif maupun termasuk di legislatif. Walaupun legislatif hari ini sebenarnya kan stempel politik eksekutif sebenarnya. Saya ingin mengikuti logika Mas Hojin tadi soal kesetimbangan, soal tarik-menarik politik. Katakan saya begini ya, Sylvester masuk agar ada kesetimbangan. Apalagi misalnya kalau si Pak Jokowi ini masih punya kekuatan yang dianggap oleh kekuatan politik yang ada saat ini masih kuat, tidakkah kemudian itu berarti akan ada kemungkinan gelombang pasang yang menerpa Roy Suryo dan kawan-kawan? Artinya gini, Sylvester masuk 1-0, Roy masuk 1-1, seimbang. Kalau saya lihat bobot kesetimbangan politik yang ada pada posisi Jokowi itu dukungan kekuasaan. Bukan dukungan publik, dukungan logika dan sebagainya. Sementara kelompok-kelompok perlawanan, orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan dari dulu itu basisnya 2. Pertama logika, yang kedua dukungan rakyat. Maka ketika 2 hal ini bisa disatukan, apalagi ada gerakan yang bisa mengkonsolidasi itu, kekuatan itu yang membuat bandul kekuasaan mau tidak mau harus memenuhi. Kalau enggak, kekuasaan ini dianggap tidak legitimit. Kenapa? Tidak memenuhi aspirasi atau kehendak dari rakyat begitu. Nah kalau dalam kasus Sylvester Matutina ini, saya tinggal mengukur sederhana. Bandul mereka hanya kekuasaan. Tinggal kita lihat apakah di era Prabowo masih berada di kendali Joko Widodo atau sudah berani melepaskan kendali dari Joko Widodo. Salah satu parameternya, kalau Sylvester ini masuk, setidaknya kita bisa katakan bahwa pengaruh Jokowi sementara ini sudah tidak lagi sakti dalam konteks untuk mempertahankan. Dan faktanya sampai hari ini Sylvester belum masuk. Iya, dan itu yang harus kita tuntut. Kenapa? Karena Kejagung kan sudah resmi. Kalau menurut saya sih ini soal waktu saja ya, karena tidak mungkin statement Kapus Pen bisa dibatalkan, apalagi di tengah kritik yang agak tajam yang disampaikan rakyat terhadap kinerja kejaksaan, khususnya kemarin waktu kasus Tom Lembong. Oke, betul. Saya pikir agak terlalu berani lah. Mas, kalau Sylvester masuk, apa yang kira-kira akan terjadi pada kekuatan relawan ini? Nggak ada apa-apa. Prediksi Mas? Prediksi saya, kekuatan relawan itu bukan kekuatan yang digerakkan berdasarkan kesadaran akan kondisi bangsanya, lalu dia berjuang, dan atas perjuangan itu dia berani berkorban, ya harta benda bahkan nyawa. Tapi relawan itu hanya ansih sebutan yang sebenarnya dibalik gerakan relawan itu selalu ada kekuatan materi yang menyokong. Kalau materi tidak ada, ya nggak jalan tuh relawan. Namanya saja si relawan. Padahal ya sebenarnya pamrihwan. Selalu ada pamrih di balik gerakan-gerakan dilakukan oleh relawan-relawan ini. Baik pamrih posisi politik, bahkan yang paling kecil itu pamrih cash flow yang langsung. Makanya saya agak cash money gitu ya, kasarnya. Agak bisa memahami ya kenapa ada beberapa relawan kok nggak dapat posisi gitu, sementara yang lain ada gitu. Yang itu karena transaksi sebelumnya mereka mendapatkan cash, ya sudah itu aja dapatnya. Dan memang ada yang ikut berjuang jadi dapatnya agak gede. Ya ini kan kayak transaksi bisnis aja. Modal gede ya dapat gede. Kalau modalnya cuma koar-koar dan sudah dibayar dengan cash saat koar-koar, ya sudah itu bagianmu. Gak usah minta posisi lagi. Artinya tidak akan ada gerakan yang lebih kuat dari. Kalau kita perhatikan ya, pendukung Jokowi kan orang-orang itu terus muter-muter di media. Kami nih kalau diskusi di sejumlah TV nasional, keluarnya kalau nggak Sylvester ya, Andi Azwar, kemudian Frederick Damani, terus siapa lagi? Itu aja. Sampai sekarang ada tambahan lagi namanya Pradi Bersatu.
yang konon dibentuk ya gara-gara ada kasus Jokowi jasa palsu bukan ini. Karena orang-orang ini yang sangat konsisten. Nggak ada. Jadi kalau Peradi itu justru Perhimpunan Advokat Indonesia itu, saya termasuk anggotanya, itu adalah sebuah wadah advokat besar yang seluruh advokat itu di situ. Lalu tiba-tiba muncul Peradi Bersatu, aku coba cari info. Ini organisasi apa? Ternyata ya baru dibentuk infonya dalam konteks pembelaan Jokowi. Dan orang-orang yang muncul ya kalau nggak Lekumanan, si Ade Darmawan, sama satu lagi tuh siapa? Udah 3 itu aja. Bukan Dharma Sepriosa tapi ya. Oh bukan. Mas, gini Mas, saya ingin. Iya. Jadi maksud saya mau simpulkan nggak akan ada gejolak lah. Cuman kembali karena ini bandulnya politik tentang kekuasaan, kita lihat dikjaya mana nih Prabowo sama Jokowi. Saya sederhana saja, ini udah ada kapus pen loh. Kalau nggak sampai dieksekusi malu negara. Masa kalah dengan seorang Sylvester Matutina? Mana bisa negara? Negara tidak boleh kalah hanya oleh seorang Sylvester Matutina. Oke. Mas, kalau kita ngambil pendekatan husnuzon terhadap kejaksaan lah ya. Sebetulnya apa sih hambatan-hambatan teknis yang mungkin bisa menyebabkan seseorang sampai 6 tahun? Kalau hambatan teknis nggak mungkin lah. Nah, makanya negara nggak mungkin kalah. Tapi kalau hambatan politis berkaitan dengan policy yang diambil oleh otoritas yang lebih tinggi dari kejaksaan, ya nggak berani apa-apa. Kan begini ya, ada 2 dimensi yang berbeda. Yeah. Dimensi hukum tentang penegakannya, dimensi politik tentang policy atas corak penegakan hukum itu akan diarahkan seperti apa. Okay. Kalau yang pertama ini, ya tentu otoritas hukum itu punya kemandirian sesuai dengan norma yang ada. Tinggal normanya apa, pasalnya apa, aturannya bagaimana, kewenangannya di mana, dan seterusnya. Tetapi kalau udah policy, misalnya ini kasus korupsi mana yang mau diambil? Karena semuanya korupsi nih. Yeah. Itu sudah policy. Kalau sudah policy begitu. Dan memang sebenarnya kalau kita mau jujur itu di dalam sistem sekuler itu tidak ada yang namanya hukum sebagai panglima. Yang menjadi panglima itu politik. Karena hukum itu sendiri kan produk politik. Berbeda dengan agama kita Islam kan. Hukum itu kan dari wahyu. Nggak ada peran manusia untuk membuat norma halal, haram. Kalau hukum sekuler ini kan yang mewajibkan, yang melarang kan kesepakatan politik. Nah, dalam konteks penegakan hukum itu sendiri, ketika otoritas politik mengintervensi, maka bisa nggak jalan nih hukumnya. Nah, kemarin kan di tengah euforia, misalkan Tom Lembong diberi abolisi, kemudian siapa yang dari PDIP, Hasto Kristianto diberikan amnesti, begitu. Semuanya kan seolah-olah, oh ini satu tindakan penyelamatan hukum. Justru beberapa tokoh hukum ya, termasuk saya, justru melihat ini kasar tindakan presiden mengamputasi proses hukum dengan pendekatan politik. Artinya apa? Proses hukum ini diterabas dengan politik seolah-olah kebenaran itu jadi timbangan kebenaran itu bukan di proses hukum, harus melalui proses politik. Akhirnya apa? Orang akan cenderung mengakses politik. Kenapa? Proses hukum apapun kalau politik mau intervensi selesai. Akhirnya apa? Tidak ada negara hukum, adanya negara kekuasaan. Ya. Mastat. Iya, mastat. Tidak ada restat lagi. Jadi ini kan jangka panjangnya sebenarnya berbahaya ini. Coba bayangkan, sudah capek-capek proses. Kalau memang benar ada masalah di awal bahwa kasus ini kriminalisasi, tidak layak dimasukkan dalam proses adjudifikasi. Kejaksaan Agung kan bawahan presiden. Presiden bisa memberikan petunjuk arahan. Bukan kemudian sudah ada vonis. Kalau menurut saya kemarin baiknya itu sebenarnya kalau katakanlah ya pastilah presiden itu bisa intervensi. Bahasa umumnya aja nggak bisa intervensi. Tetapi saya pastikan praktiknya presiden itu bisa intervensi. Harusnya yang baik main belakang lewat putusan banding. Sehingga kalau nanti di banding itu dibatalkan benar-benar hukum yang tegak. Oke. Kita kembali ke urusan Sylvester nih Mas. Iya. Kejaksaan Agung kan sudah menjanjikan lewat Kapus Pen ya. Kapus Penkum namanya, untuk segera mengeksekusi. Apakah ini sebuah pertanda bahwa sebetulnya kejaksaan dengan sadar mereka melawan Jokowi? Dari konteks politik ya, itu sebenarnya sudah mengambil posisi, gue bukan anak buah lu lagi gitu loh. Dan apalagi ini kan disampaikan udah berhadapan publik, diametral ya? Iya, publik gitu loh. Iya. Tapi kan lagi-lagi, ingat ya, di dalam persekutuan politik yang benefit diambil itu hanya kepentingan politik, bukan karena value yang diperjuangkan bersama-sama ya. Itu menumbalkan kawan politik, bahkan ya
loyalis politik itu nggak ada soal. Oke. Sekarang apa susahnya bagi Jokowi menumbalkan Sylvester Matutina kepada PDIP saja yang pernah melahirkan, mengasuh dia, membesarkan dia dari orang Solo, dari yang sebelumnya dia tukang kayu, ya, sampai ke istana dan 2 periode ditinggalin. Apalagi cuma Sylvester Matutina. Jadi bisa dikatakan bahwa Sylvester hanya akan menyadari sikapnya ketika dia sudah berada di dalam dan ditinggalkan. Nah, itu yang saya katakan. Memang baiknya Sylvester itu di penjara. Mungkin di dalam nanti bisa bermuhasabah, merenung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan orang-orang yang hari ini menjadi korban dari ujaran yang selama ini dia tidak takar. Apalagi nih Yusuf Kalla loh, wakil presiden loh yang di kasus ini. 6 tahun itu adalah sebuah mungkin kita tidak bisa mengatakan penghinaan, tapi menegaskan ketidakhormatan negara, paling tidak ketidakhormatan aparat hukum terhadap Yusuf Kalla. Jangankan Yusuf Kalla, kepada seluruh rakyat kan sebenarnya praktik pengabaian hukum itu kan telanjang. Wapres saja diginiin, apalagi kita-kita begitu. Tapi saya mau ambil yang agak general ya, biar kita bisa memahami bahwa tadi peristiwa tadi sebenarnya bukan anomali, tapi sudah menjadi gejala umum. Contoh lah. Putusan MK nomor 90 tentang persyaratan yang minimum 40 tahun yang kemudian ditafsirkan boleh MK sepanjang kan pernah menjabati jabatan politik. Itu menjadi pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk bisa nyalon menjadi wapres walaupun sebelumnya belum genap berusia 40 tahun. Kan ini kan telanjang. Ahli hukum mana yang nggak bisa memahami bahwa ini sekedar cara untuk melegitimasi agar Gibran bisa maju. Padahal norma dasarnya minimum 40 tahun gitu. Tapi karena, ya mohon maaf, mungkin kita terlalu permisif ya. Atau memang akhirnya kita tidak berdaya. Kenapa? Karena MK itu kan putusannya final and binding. Sehingga ya mau tidak mau keliru ya udah putusannya 40 ke bawah. Mau bawa kemana lagi? Paling jauh nanti pengadilan akhirat. Nah ini yang saya kira keprihatinan kita itu kalau melihat suatu fenomena tidak ansih pada fakta yang kita lihat itu, tetapi gejala umumnya seperti apa. Dan kalau kita menggunakan pendekatan sosiologi kan kita sering ya diperkenalkan dengan istilah fenomena gunung es gitu. Dan saya pikir apa yang terjadi di Sylvester Matutina itu kan membawa yang lain. Ada misalnya Ade Armando, ada Abu Janda dulu, macam-macam. Nah Ade Armando itu juga sama, dia punya utang kasus. Dia kan pernah dilaporkan di 2016 atau 17 itu kasus penistaan agama. SP3. Lalu diproses SP3. SP3-nya lalu di pra-peradilan. Kalah. Menang yang mengajukan permohonan keran. Ya si Ade yang kalah lah ya. Betul. Dan memerintahkan agar penyidik untuk menindaklanjuti putusan pra-peradilan. Polda Metro Jaya sampai hari ini nggak melakukan tindakan. Tetapi ke klien kami, Charlie Chandra, begitu di pra-peradilan kalah dengan Agung Sedayu, langsung dikebut, langsung ditangkap malam-malam, didobrak pintunya. Apa itu terjadi kepada kelompok-kelompok yang mendukung kekuasaan? Akhirnya orang hari ini tidak lagi berpikir, yuk kita bagaimana meyakini value tentang kebenaran dan berpijak di atas dasar kebenaran itu, tapi orang berpikir begini, yuk berlomba-lomba dekat dengan kekuasaan, karena dekat dengan kekuasaan itu kebenaran menjadi apa sisi paling buruk ketika warga sudah berpikir seperti itu untuk sebuah negara? Justru saya khawatir itu akan terjadi eigenwriting ya, atau main hakim sendiri. Jadi orang kalau ada masalah, saya nggak mau lagi lah bawa ke pengadilan, nggak mau lagi lah bawa ke polisi. Misalkan penistaan agama kayak Ade Armando itu, nggak mau lagi bawa ke pengadilan. Dia akan mencoba mencari basis legitimasi yang lain, misalkan legitimasi agama. Orang yang menghina Nabi itu kalau dibunuh itu halal darahnya. Kan kita khawatir kalau begitu-begitu. Iya, betul. Dan itu wajar, apalagi bagi orang yang mendapat perlakuan dizolimi dan tidak ada satu saluran pun yang bisa menyalurkan rasa keadilan yang dia perjuangkan. Jangan punya pikiran ya, kalau kita bisa menutup saluran keadilan, itu kita menang. Karena apa? Air bah tentang harapan keadilan itu untuk bisa muncul ke permukaan itu ketika dibendung lama-lama kan menggumpal, menggunung. Akan jebol juga. Kalau jebol kan lewat juga itu loh, bangunan kekuasaan yang berusaha dijadikan tanggul-tanggul untuk kanal-kanal keadilan yang berusaha diperspektifkan bahwa keadilan itu versi dari kekuasaan ya. Kan selama ini kan selalu begitu, perspektif keadilan itu adalah versi kekuasaan.
Dan orang yang berbeda dengan kekuasaan dianggap keliru gitu. Tidak, kan kalau kita bicara pendapat itu kan tidak boleh kita berpikir begini. Pendapat itu hanya dua. Kalau tidak benar, salah. Ini kan pikirannya picik. Kalau tidak sepakat dengan putih, kalau tidak sepakat dengan pemerintah berarti melawan. Itu picik. Padahal pendapat itu kan variatif. Boleh jadi ada beberapa pendapat yang merupakan pilihan yang sebenarnya bisa saja diambil satu di antara beberapa pilihan. Dan boleh jadi pilihan yang diambil oleh kekuasaan masalahnya jauh lebih kecil ketimbang pilihan yang dihadirkan oleh masyarakat yang hari ini mengajukan kritik. Dan sebenarnya ya kalau kita mengkritik kekuasaan, misalnya hari ini kita mengkritik praktik ya penegakan hukum di Kejaksaan Agung yang tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina, tidak kemudian harus selalu dianggap ini benci sama pemerintah. Justru ini kasih sayang. Kenapa? Bangunan kekuasaan itu bisa tegak manakala ada trust, kepercayaan. Kepercayaan itu akan muncul manakala norma yang diyakini oleh sebuah masyarakat tadi ditegakkan oleh institusi kekuasaan. Kalau norma yang diyakini masyarakat itu tidak ditegakkan, ini sebenarnya yang membangun jarak itu bukan rakyat terhadap penguasa, tapi penguasa sendiri yang membangun benteng tebal dengan rakyatnya. Yang saya khawatirkan rakyat tidak mau menggugurkan benteng itu agar ketemu dengan kekuasaan. Tapi yang saya khawatirkan, rakyat mengalienasi kekuasaan yang sudah berbenteng tadi dan membentuk entitas sendiri. Nah, jengkel kalau sudah begitu. Mas sempat menyebut satu nama, Ade Armando. Kira-kira apakah kasus Sylvester ini akan menyadarkan dalam hal ini Polri untuk segera menindaklanjuti Ade Armando yang sudah tersangka itu? Ya semestinya institusi kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, karena kasusnya yang menanganikan Polda Metro Jaya, segera menindaklanjuti putusan pra peradilan yang sudah membatalkan SP3 yang dikeluarkan polisi terhadap kasusnya Sylvester, Ade Armando. Yang dulu kuasa hukumnya kan si Mu'annas Alaidit gitu. Kenapa? Ya ketimbang nanti masyarakat menuntut kan jadi jelek. Tindakan penegakan hukumnya karena jadi tuntutan masyarakat, betul. Bukan karena kesadaran. Nah, saya himbau harusnya berkaca atau bercermin dari kasus Sylvester Matutina, sebaiknya Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti kasus Ade Armando begitu. Dan kepada media coba ya ikut tanyain ya kepada Polda Metro Jaya ini bagaimana Pak kasusnya Ade Armando. Kenapa? Ternyata verifikasi media itu justru membantu hukum itu bisa kembali tegak gitu. Kenapa? Karena mau pejabat kan harusnya akhirnya harus menjawab dan akhirnya harus mengambil sikap dan kebijakan begitu. Ini kalau tadi kan media dengan telinga Mas Fauzin yang ada di mana-mana. Mas mendengar nggak ada kegerahan di masyarakat untuk kemudian mungkin mereka melakukan demonstrasi atau penuntutan atau apapun namanya untuk menyuarakan keinginan kita agar keinginan mereka agar persoalan ini menjadi juga clear. Jadi kasus Sylvester ini juga mengingatkan kembali pada kasusnya Ade Armando dan mereka juga kepikiran untuk mengambil atau menempuh jalan dalam tanda petik bukan mengintervensi ya, tapi memberikan atensi kepada Polda Metro Jaya agar ada tindak lanjut terhadap kasus yang dulu sudah dilaporkan. Apalagi kalau kasusnya Ade Armando kan lebih parah karena itu terkait penodaan agama, bukan pribadi loh yang kena itu bisa sangat banyak orang. Iya, agama kan. Dimensinya kan lebih luas ketimbang dan unsur untuk melindungi Ade Armando juga seharusnya kan menjadi salah satu pemikiran atau gimana? Iya, ya begitulah. Jadi kalau kita bicara tentang gradasi kejahatan betul. Ade Armando tentu jauh lebih karena dia sudah menistakan agama. Yang saya tidak sampai hati untuk mengcopy paste redaksi penghinaan itu, walaupun dalam konteks menjelaskan atau membuktikan kan sebenarnya kita boleh ya. Cuman kadang saya nggak sampai hati gitu, karena terkait agama. JK saja ya keluarganya yang difitnah, ini bisa jadi kasus kena 1,5 tahun, apalagi Ade Armando. Dan sebenarnya substansinya bukan pada berapa besar ancaman pidananya, tetapi rasa keadilan yang tercederai ini setidaknya terkompensasi. Kalau polisi enggak, tapi paling tidak terkompensasi. Kenapa? Karena penghinaan itu nggak bisa dicabut karena udah terjadi. Tetapi untuk mengkompensasi dua aspek ya. Pertama mengkompensasi orang yang beragama. Yang kedua mengkompensasi agama itu sendiri, value-nya agar terjaga gitu loh. Kenapa? Kalau orang menistakan agama nggak dipenjara dan kemudian dia anggap biasa saja, bahkan jadi komisaris juga ini kan, bahkan dapat ruang publik yang luar biasa begitu. Orang jadi nanti tidak akan menganggap agama itu sesuatu yang harus dijaga.
sakralitas satu agama itu menjadi luntur oleh tindakan-tindakan seperti ini. Sekian lama urusan ini dibiarkan oleh Polri, itu sebetulnya identik dengan pengabaian terhadap keselamatan Ade Armando. Kan sebenarnya udah pernah terjadi kecelakaan juga ya terhadap Ade Armando ya. Ya, Menurut saya nilai Ade Armando kecil sekali ketimbang apa? Keselamatan keyakinan umat beragama pada agamanya. Karena kalau dibiarkan kan orang menganggap melecehkan agama biasa. Jadi keyakinan itu lama-lama luntur. Jadi hilangnya atau turunnya keyakinan umat pada agamanya tadi jauh lebih besar mudorotnya ketimbang hanya keselamatan seorang Ade Armando, katakanlah. Justru tapi kita, kan dia juga harus iya, justru kita ingin menyelamatkan dua-duanya kan, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan orang yang melakukan penistaan dengan cara apa? Proses hukum ditegakkan. Khawatir saja gitu loh, apa yang terjadi di depan DPR itu kan berulang, apalagi sentimen terhadap agama itu kan jauh lebih kuat dan banyak orang kan yang siap untuk menghadapi risiko apapun kalau dia meyakini ini demi agamanya, demi apa yang dia yakini sesuatu yang sakral bagi dirinya. Dan sebenarnya ini juga jadi perhatian masyarakat. Ngapain sih kita ngulik-ngulik agama? Agama itu kan sesuatu yang harus kita muliakan. Kalau mau ngeritik orang lah. Nah, sekarang kebalik, agama yang harusnya dimuliakan, dicari-cari salahnya, sementara orang yang sebenarnya bisa salah, bukan bisa salah, potensial salah, karena al-insanu ma'al khota'awan nisan ya. Justru dianggap diagamakan. Misalnya kayak Jokowi sampai ada yang mengatakan ini nabi baru. Kalau kita bicara nabi kan berarti orang yang maksum, orang yang bersalah. Bagaimana mungkin manusia biasa kemudian dinarasikan? Katakanlah itu kalimat yang sifatnya hiperbola pun nggak tepat. Apalagi kalau dia meyakini benar-benar seperti itu gitu. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Dalam sistem hukum yang sehat, vonis bukan sekedar teks di atas kertas. Ia adalah perintah yang wajib dijalankan, bukan tawaran yang bisa ditawar. Ketika seorang terpidana dibiarkan bebas selama 6 tahun, kita tidak hanya sedang berbicara soal seorang Sylvester. Kita sedang menyaksikan pembusukan hukum secara struktural. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang dibatalkan. Tapi yang lebih berbahaya, ketidakadilan yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, negeri bisa bertahan dalam kekafiran, tapi tidak akan bertahan dalam ketidakadilan. Dan seperti kata Plato, bentuk ketidakadilan paling buruk adalah keadilan yang pura-pura. Maka jangan biarkan hukum menjadi panggung sandiwara, karena setiap eksekusi yang ditunda bukan hanya akan merusak sistem, tapi juga mengundang sinisme rakyat terhadap hukum itu sendiri. Dan dari sinisme itulah benih kekacauan bisa berkecambah dan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.